Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Jati Pratama dengan NPM 19311288. Di sini saya akan memaparkan hasil riset saya yang berjudul Sistem Informasi Rekam Medis Pasien Thalassemia Berbasis Mobile. Studi kasus Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Penelitian ini dilatar belakangi karena untuk memudahkan pasien thalassemia dalam cek transfusi, cek ferritin, serta sistem pengingat alarm minum obat. Di sini saya mengusulkan sebuah solusi untuk memudahkan mereka dalam cek transfusi, cek ferritin, dan lain-lain. Dengan bantuan aplikasi mobile, sistem rekam medis ini diharapkan nantinya memudahkan pasien dalam cek transfusi. Pasien hanya perlu menggunakan aplikasi untuk mengontrol sistem rekam medis tersebut. Otomatis aplikasi akan terhubung dengan database. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi sistem rekam medis berbasis mobile. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu yang bernama Konsol Aja. Yang pertama, di sini saya menggunakan emulator, lalu mendownload file bernama Companion. Di dalam aplikasi Konsol Aja terdapat 4 aktor, yaitu pasien, dokter, perawat, serta admin. Di sini kita konekkan dulu antara Companion dan emulator. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah muncul, maka berikut adalah tampilan login. Tampilan login yang terdiri dari logo, nama, tulisan, silahkan login terlebih dahulu, kemudian tulisan masukkan user akun dan password. Di bawah itu terdapat tulisan masukkan username dan textbox username serta textbox password. Kemudian ada tombol action login, tombol action batal, dan lupa password. Kita di sini coba membuat akun pasien terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik buat akun. Maka di sini terdapat screen baru yang mengarahkan ke pembuatan akun. Lalu ketik silahkan daftar, contoh nama Fikri, kita buat passwordnya Fikri, kemudian klik daftar. Jika sudah, maka akan diarahkan ke screen login lagi. Kemudian kita klik Fikri, kemudian masukkan passwordnya seperti yang tadi Fikri, kemudian klik login. Jika sudah klik login, maka kita akan diarahkan ke pendaftaran ke aktor
aktor pasien. Dan berikut ini adalah contoh dari aktor pasien yang terdiri dari input data diri, daftar rekam medis, riwayat rekam medis, dan minum obat. Maka kita di sini diarahkan untuk menginput data diri terlebih dahulu. Cara klik input data diri. Kemudian di sini terdapat form seperti nama, nik, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, telepon, dan foto. Maka kita klik lengkapi data. Kemudian kita pilih rumah sakit. Di sini terdapat Rumah Sakit Abdul Muluk. Kita klik. Lalu kita masukkan nik, masukkan nama, masukkan nomor telepon Anda, masukkan tanggal lahir, memilih jenis kelamin, lalu upload foto. Karena berhubung sini saya tidak ada foto, maka saya klik lanjut simpan. Jika sudah muncul data berhasil ditambahkan, lalu kita klik back. Ke halaman sebelumnya. Nah, di situ sudah keisi data diri kita, sudah tertambah otomatis. Lalu kita balik lagi ke halaman awal. Di sini agar sistemnya dia masuk, kita harus log out terlebih dahulu, kemudian login lagi dengan username yang tadi, Fikri, kemudian passwordnya Fikri, dan login. Jika sudah, kita langkah selanjutnya yaitu kita mendaftar rekam medis. Bagaimana caranya daftar rekam medis? Yaitu kita klik daftar rekam medis, kemudian kita pilih ruangan. Di sini saya pilih ruangan talasemia. Maka tersisa 10 kamar. Kita masukkan tanggal input untuk di tanggal 7 November. Kita klik OK, lalu kita klik simpan. Kan di situ ada notif data berhasil ditambahkan. Kita back ke home pasien. Nah, langkah selanjutnya agar sesuai dengan alur yaitu kita masuk aktor alur ke aktor perawat. Maka kita login dulu kita log out dulu, kita login sebagai perawat dengan username perawat, password perawat. Kita login. Nah, jika kita sudah masuk perawat, maka perawat di sini akan mendapat notifikasi berupa nama pasien yang sudah mendaftar tadi. Kita klik notifikasi tersebut. Nah, muncul ke screen pendaftaran rekam medis. Kita diarahkan, kita cek data diri, lalu klik terima, pilih nama dokter, pilih Dr. Fikri, lalu klik simpan. Di situ akan muncul data berhasil ditambahkan. Dan kita akan diarahkan ke screen data rekam medis pasien. Kita dapat cek data rekam medis pasien tersebut pada tanggal 7
Kita klik OK, kita klik cari. Nah, saat terjadi bug seperti ini, kita bisa login ulang dengan cara klik companion, kita reset connection, lalu kita connect kembali dengan cara tes, lalu masukkan kode yang ada di Kodular. Kita tunggu beberapa saat. Beberapa saat. Maka kita akan diarahkan ke screen yang tadi. Kita klik home pasien, home perawat, maksudnya home perawat. Untuk step selanjutnya yaitu kita login sebagai dokter untuk cek apakah pasien itu sudah masuk atau belum. Kita log out, kita masuk ke aktor dokter, klik dokter, lalu masukkan passwordnya dokter, klik login. Nah, di sini terdapat nama pasien, notifikasi nama pasien baru dengan nama Fikri, nama penanggung jawab Dokter Fikri, dengan di ruangan talasemia, tanggal transfusi tanggal 22 bulan 11 tanggal 7, jenis kelamin laki-laki, dan nomor telepon. Nah, jika sudah, pastikan pasien mendapat notifikasi bahwa pendaftaran tersebut diterima dengan cara yaitu kita login sebagai pasien. Kita balik lagi tadi, kita logout dulu, login sebagai pasien Fikri, kemudian klik Fikri lagi, klik login. Nah, jika sudah kita masuk ke halaman home pasien, maka di sini terdapat notifikasi berupa selamat pendaftaran Anda diterima. Dan jika sudah diterima, maka pasien datang sesuai dengan jadwal dan bertemu dengan dokter. Untuk tahap itu bisa kita lewati. Selanjutnya yaitu perawat menginput data rekam medis pasien, yaitu kita login sebagai perawat, kita log out, kita login sebagai perawat, masukkan username-nya perawat, masukkan passwordnya perawat, nah di sini perawat bertugas untuk memasukkan data transfusi pasien dengan cara klik data transfusi pasien, lalu kita pilih tanggal seperti tanggal booking tadi, pasien kita tanggal 7 atas nama Fikri. Kita cari.
kita cari, maka muncul pasien bernama Fikri. Kita klik pasien tersebut. Nah, maka di sini perawat bertugas untuk memasukkan HGB, ferritin dan segala macam. Kita bisa memasukkan angka contoh. Lalu kita klik ke simpan data. Akan muncul data berhasil disimpan. Nah, jika sudah kita klik data berhasil disimpan, maka pasien dapat melihat hasil tersebut, yaitu dengan cara kita balik lagi ke menu pasien, aktor pasien, kita balik ke menu home perawat, kita balik ke menu pasien, kita cek sebagai Fikri, lalu masukkan passwordnya sebagai Fikri, klik login. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita klik riwayat rekam medis, lalu muncul tanggal transfusi. Di sini kita klik tanggal transfusi. Nah, maka akan muncul hasil transfusi seperti HGB, ferritin, SGOT, dan lain-lain yang sudah diinput oleh perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan hasil pengujian testing kepada aplikasi saya. Langkah pertama yaitu kita membuat akun terlebih dahulu. Buat username, buat password, lalu kita masukkan username, lalu password yang sama seperti kita tadi buat. Jika sudah, kita klik login, maka akan masuk ke halaman home pasien. Lalu sebelum melakukan rekam medis, kita melengkapi data biodata terlebih dahulu. Lalu klik ke lengkapi data. Jika sudah form input data diri muncul, kita klik ID rumah sakit, lalu pilih rumah sakit Abdul Muluk. Kita input NIK, nama, kemudian nomor telepon, lalu tanggal lahir, lalu kita upload foto. Jika sudah, kita klik simpan. Tunggu beberapa saat. Jika sudah, kita balik ke menu awal di menu biodata. Tunggu sebentar. Nanti akan muncul nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, telepon, serta foto. Jika sudah muncul seperti di gambar, kita balik ke menu home. Lalu kita klik daftar rekam medis. Jika klik daftar rekam medis belum muncul, kita logout. Lalu kita login kembali.
Jika sudah, kita masuk ke daftar rekam medis, lalu pilih ruang, yaitu ruang talasemia, kemudian masukkan tanggal booking. Contoh kita masuk tanggal booking di tanggal 7 November 2023. Klik OK, lalu klik simpan. Jika sudah, kita lalu masuk ke menu perawat untuk mendapatkan notifikasi pendaftaran pasien. Kita klik logout, masuk login ke menu perawat, password perawat, login. Kemudian kita mendapat notifikasi Anissa Nur. Kita klik notifikasi tersebut. Tunggu beberapa saat. Karena data masih load, kita klik. Berikut adalah data pasien yang sudah diinput oleh pasien tadi. Lalu kita klik terima. Kemudian pilih nama dokter. Kita pilih dokter. Kemudian klik simpan. Maka otomatis akan masuk di hari ini Anissa Nur, pasien talasemia. Jika sudah, ke menu perawat kita lalu masuk ke akun dokter dengan cara klik logout, kemudian masukkan username dokter, password dokter, kemudian klik login. Nah, jika sudah masuk, lalu kita masuk ke menu pasien lagi. Maka di sini terdapat menu selamat pendaftaran diterima. Jika sudah, maka pasien akan diarahkan menemui dokter sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jika sudah ketemu dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka perawat dengan tugasnya yaitu menginput data rekam medis pasien. Kita login ke menu perawat. Lalu kita klik data transfusi pasien. Kita masukkan, klik pasien yang sudah transfusi hari ini. Kemudian kita masukkan data HGB. Kemudian klik simpan data. Jika sudah, pasien dapat melihat hasil rekam medis di akun tersebut. Kita balik ke akun pasien. Kemudian kita klik cek riwayat rekam medis. Maka akan muncul hasil rekam medis yang sudah diinput oleh perawat tadi. Ya, di sini saya akan mengetes untuk notifikasi cek pasien minum obat dengan cara klik login. Lalu kita klik cek minum obat. Kita setting alarm. Di sini saya setting di jam 8:02 untuk di waktu pagi. Klik OK, lalu kita klik set. Lalu jika sudah, kita tutup aplikasi. Lalu kita buka lagi aplikasi.
Tunggu beberapa saat. Maka notifikasi akan muncul, lalu klik sudah minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Sidik, selaku Ketua POPTI atau Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalassemia Cabang Bandar Lampung, sangat bersyukur pada saat ini dibandingkan masa-masa yang lalu. Saat ini dengan kemajuan teknologi, pelayanan anak-anak thalassemia sangat dimudahkan dengan adanya aplikasi mobil. Ternyata sangat memudahkan untuk masalah penanganan pemakaian zat besi, cara mereka mendaftar berobat dan melalui online, dan ya masih banyak lagi yang banyak bermanfaat untuk anak-anak thalassemia, sehingga kami sangat bersyukur saat ini bahwa mudah-mudahan kemajuan teknologi dapat memudahkan dan meringankan anak-anak thalassemia dalam menjalani kehidupannya berobat setiap bulannya atau setiap minggunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sudah bersama pasien penderita thalassemia dengan siapa namanya, Mbak? Nama saya Desmalia. Dan saya dari Keraton sini, Keraton. Oke. Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Oke. Menurut Mbak, aplikasi yang saya buat ini berguna nggak untuk pasien thalassemia? Alhamdulillah berguna sih, sangat efisien lah ya. Nah, jadi bisa daftar dari rumah juga bisa, jadi tidak perlu mengantri di rumahnya gitu, di rumah sakit. Nah, menurut Mbaknya dari segi tampilan aplikasi itu mudah dipahami nggak untuk pasien thalassemia? Sangat mudah dipahami sih ya kalau dilihat dari tampilannya, dan mungkin juga buat orang awam bisa memakainya gitu. Oke. Cukup mudah dipahami. Oke, baik Mbak, terima kasih atas